Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Fitria dengan NPM C1C019024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi terkait konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada prosedur konsolidasi dan yang kedua ada diferensial. Nah, kita bahas terlebih dahulu mengenai prosedur konsolidasi. Perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atas bisnis yang akan diakuisisi. Yang dilakukan perusahaan pengakuisisi sebelum melakukan pengakuisisian terhadap suatu perusahaan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum memutuskan untuk mengakuisisi. Misalnya, jika perusahaan mengakuisisi perusahaan anak, pertimbangan yang dilakukan adalah apa yang akan didapatkan dari hasil pengakuisisian perusahaan anak. Lalu, ada pertimbangan seperti reputasi yang baik dengan pelanggan, reputasi manajemen yang baik, maka ada kemungkinan perusahaan pengakuisisian memberikan atau mengeluarkan biaya akuisisi atau imbalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tercatat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis, yaitu proses prospek bisnis perusahaan yang kondusi industri secara umum, nilai strategis bisnis, kualitas manajemen, dan nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait dengan diferensial. Nah, berdasarkan PSAK 22 revisi 2010, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang akan dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Jadi, diferensial bisa disebabkan karena dua hal. Yang pertama, karena perbedaan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Dan yang kedua, karena goodwill bisa jadi kombinasi keduanya dan harus dilakukan analisis untuk menentukan diferensial. Nah, diferensial ini bersifat sementara atau temporer yang akan muncul ketika dibuat jurnal eliminasi dan akan dinolkan. Di jurnal eliminasi, kedua dan nilainya akan dialokasikan. Contohnya itu dialokasikan ke aset yang nilai wajarnya berbeda dengan nilai tercatat, bisa ke goodwill atau kombinasi keduanya. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Nah, menurut PSAK 22 tahun 2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Nah, contohnya, aset tak berwujud berupa paten. Ada kemungkinan saat mengakuisisi memperoleh aset berupa paten, tetapi paten ini dihasilkan perusahaan anak melalui proses secara internal. Nah, maka secara standar suatu aset tak berwujud yang tercipta melalui proses internal tidak boleh diakui. Paten itu boleh diakui jika paten tersebut diperoleh secara dibeli, meskipun hal itu sebenarnya bernilai. Nah, selain PSAK 22 tahun 2010 juga menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Misalnya, pihak pengakuisisi atau perusahaan induk bisa saja mengakui suatu aset tak berwujud berupa paten yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi atau perusahaan anak. Nah, perusahaan anak tersebut tidak dapat mengakui sebab aset tak berwujud berupa paten itu dihasilkan melalui proses secara internal.
Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan goodwill. Nah, goodwill tidak diamortisasi, tetapi akan dilakukan pengujian penurunan nilai jika terdapat indikasi bahwa telah terjadi penurunan nilai aset. Nah, kapan terjadinya penurunan nilai aset? Yaitu ketika nilai tercatat dari aset tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai terpulihkan atau nilai yang diperoleh kembali, ditentukan berdasarkan nilai mana yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dibandingkan nilai pakai atau hasil investasi di masa mendatang. Yang kedua, kita akan membahas terkait dengan pembelian diskon. Akuisisi konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset bersih yang dimiliki investasi. Nah, PSAK 22 revisi tahun 2010 mengindikasikan bahwa investor atau pengakuisisi ini harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian diskon melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Selanjutnya terkait dengan ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh, itu terdiri menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Maka perusahaan hanya akan melaporkan laporan posisi keuangan dan jurnal eliminasi yang terkait. Itu ada yang pertama, menghapus ekuitasnya anak seperti saldo laba, saham biasa. Yang kedua, menghapus investasi perusahaan induk pada perusahaan anak. Yang ketiga, memunculkan diferensial atau dialokasikan, dan yang keempat memunculkan kepentingan non pengendali di bagian kredit. Selanjutnya, konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Nah, tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Laba bersih dan saldo laba konsolidasian. Ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba rugi konsolidasian adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh entitas induk. Terus kita akan melanjutkan mengenai konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Contohnya itu setelah satu periode atau menambah periode 1 tahun. Selanjutnya terkait dengan ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Ada bagian ekuitas kepentingan non pengendalian, yaitu bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan akan muncul kepentingan non pengendali. Nah, PSAK 65 revisi 2014 mensyaratkan untuk entitas induk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini berarti untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Nah, nilai wajar konsiderasi itu sama dengan nilai akuisisi dan sama dengan imbalan yang diserahkan. Selanjutnya, itu isu lain seputar konsolidasian. Adanya biaya transaksi terkait akuisisi dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima kecuali biaya terkait penerbitan efek. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan terkait dengan materi konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.